warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenny Elmiati. Saya bertugas di SDN Pesanggerahan 02. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya melaksanakan kegiatan pengimbasan BIMTEK seri asesmen kompetensi minimum sekolah dasar. Semoga semua diberikan berkah kesehatan dan keselamatan. Hasil PISA membuktikan kemampuan belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% peserta didik memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. 71% peserta didik berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika. Dan 60% peserta didik di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi ini yang menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA terendah. Bagaimana pendapat Anda menanggapi kondisi tersebut? Reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi peserta didik. 3 komponen penting pendidikan meliputi kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Asesmen diperlukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan ketercapaian kurikulum. Pendidikan abad 21 harus dapat membekali peserta didik dengan berbagai keterampilan. Di antaranya yaitu keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi, serta kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Keterampilan-keterampilan inilah yang disebut konsep kecakapan hidup abad 21. Salah satu syarat untuk mewujudkan kecakapan hidup abad 21 adalah kemampuan literasi. Peningkatan sistem evaluasi pendidikan adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang mendorong mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Untuk itu, Kemdikbud mengeluarkan kebijakan asesmen nasional yang dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, tapi juga sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Perubahan mendasar asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian peserta didik secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Potret layanan dan kinerja setiap sekolah dari hasil asesmen nasional ini kemudian menjadi cermin untuk kita bersama-sama melakukan refleksi dan mempercepat mutu pendidikan Indonesia. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM. Yang kedua yaitu survei karakter. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau yang biasa disebut dengan numerasi. Asesmen literasi membaca bertujuan mengukur kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan asesmen numerasi dirancang untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Komponen asesmen literasi membaca dan numerasi dapat dibagi berdasarkan konten, proses kognitif, dan konteks. Berdasarkan konten, asesmen literasi membaca mengujikan beberapa konteks yang bersifat teks informasi dan fiksi. Sedangkan asesmen numerasi mengujikan bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Berdasarkan proses kognitif dalam asesmen literasi membaca, peserta didik diuji kompetensi dalam hal menemukan informasi, interpretasi dan integrasi isi teks, serta mengevaluasi dan merefleksikannya dengan konteks lain di luar teks.
Sedangkan asesmen numerasi melibatkan proses pemahaman konsep, kemampuan menerapkan konsep pada masalah rutin, serta bernalar untuk menyelesaikan masalah non-rutin. Berdasarkan konteks, baik asesmen literasi dan numerasi yang diujikan kepada peserta didik mengangkat konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Bentuk-bentuk soal dalam AKM yaitu 1. Pilihan ganda. Peserta didik hanya dapat menjawab satu jawaban benar dalam satu pertanyaan. Yang kedua, pilihan ganda kompleks. Peserta didik dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu pertanyaan. Yang ketiga, menjodohkan. Peserta didik menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawaban. Yang keempat, isian singkat. Peserta didik dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Yang kelima adalah uraian. Peserta didik dapat menjawab pertanyaan berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dengan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, kita siapkan peserta didik sebagai penerus bangsa yang mampu menghadapi perubahan di abad 21. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.